الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح وبرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada Abah Guru Sekumpul, sekaligus penutupan sementara daripada majlis kita, majlis Raudhatul Anwar, dan insyaallah kita buka lagi habis bulan puasa atau setelah bulan Ramadan, yang mana alhamdulillah majlis Raudhatul Anwar ini diberi langsung namanya oleh beliau, kalau kada salah sekitar tahun 2019. Alhamdulillah berkat beliau ini semua majlis ini berkat sidin seberataan. Jadi yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Fadilatul Habib Al-Habib Hasan Al-Kab. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan dikabulkan segala hajatnya dunia sampai akhirat. Dan kemudian yang sama-sama kita hormati para alim ulama, wabil khusus tamu mulia kita Fadilatul Ustadz Kiai Haji Munawar Ghazali atau Guru Kubah dari Martapura Kampung Melayu. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badan, dipanjangkan umur, dikabulkan segala hajatnya dunia akhirat, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian guru mulia kita Kiai Haji Nur Mahmudi, pengasuh pondok pesantren Nurul Mustafa beserta para santri beliau. Kemudian ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Fitriadi, Ustadz Muhammad Mahpus, Ustadz Soleh, Ustadz Lutfi, Ustadz Abdul Mu'in, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan bersatu-satu tanpa mengurangi rasa hormat ulun lawan buhan pian seberataan. Kemudian yang ulun hormati juga, alhamdulillah malam ini hadir juga pembakal kita Paman Madi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat badan, panjang umur, dikabulkan segala hajatnya. Tetuha kampung kita Pataha, Kai Aam, ayah daripada guru kita Kai Haji Muhyiddin, dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian yang kedua tausiah pertama dari guru kita Nur Mahmudi. Kemudian yang ketiga yaitu tausiah guru mulia kita Kiai Haji Munawar Ghazali. Kemudian zikir nasyid, tahlil dan doa. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori kita Saudara Nabil. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi
ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dan syafaat daripada Al-Quran. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya ulun banyak-banyak terima kasih kepada Bubuhan Pian Sebrataan, wabil khusus para guru-guru, khususnya tamu mulia kita Kiai Haji Munawar Ghazali dari Martapura, dan juga kepada yang membantu daripada acara ini baik dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran. Mudah-mudahan apa kebaikan pian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ulun juga banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridho seandainya dalam acara ini banyak kekurangan, mungkin tempatnya kurang nyaman, kurang layak, dan juga ujar bini ulun teh nasinya kada cukup. Nah, yang kada dapat nasi ulun minta halal, minta ridho, mudah-mudahan pian mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya karena guru kita keuyuhan siang tadi, sore tadi sidin mengisi di gunung di Bati-Bati, pengarannya di Pondok Pesantren Guru Hamidan
jadi sidin langsung ke sini, jadi sidin keuyuhan. Nah, jadi kita singkat saja acaranya. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah atau ceramah agama yang pertama dari guru mulia kita Kiai Haji Nur Mahmudi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mustafa. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadfi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan yughfaru biha ma taqaddama wa ma madha. Wa anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtada wa ala alihi wa sahbihi alladhina muqtafina sabilahu ila ihjamin wa imda. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah hadratal muhtaramin. Sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi, kita banggakan segenap para habaib, para syaraif, khususnya Al-Habib Hasan Al-Kaf dan habaib yang lain. Juga nakhussu bizikri Sayyidil Walid yang mulia Kiai Haji Munawar Ghazali beserta rombongan dari Martapura. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan umur yang panjang, Allah selalu menjaga beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi beliau, diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para alim, para ulama, khususnya khadibul majlis Raudatul Anwar, akhina fillah walillah, al-ustadz Ahmad Muzakkir, mata'anallah fi thuli hayatih. Semoga Allah menjaga beliau, diberikan kekuatan, keikhlasan di dalam membimbing masyarakat Desa Jilatan khususnya meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para alim, para ulama, guru-guru yang hadir, yang tidak bisa ulun sebutkan nama mereka satu persatu, tentunya tidak mengurangi mentakzimkan, memuliakan para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyambung lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan guru-guru kita semua selalu diberi Allah kesehatan, keafiatan, membimbing kita di jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya kami meminta doa restu dan doa daripada tamu mulia kita Sayyidil Walid, Ayahanda Kiai Haji Munawar Ghazali, di dalam membimbing masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan kami keistiqomahan, memberikan kami kekuatan dan keikhlasan, karena banyak hadir teman-teman, kawan-kawan yang mempunyai majlis di kampung ini, di kampung sebelah dan lainnya. Dan kami belajar daripada dakwah beliau. Biasa ulun melihat YouTube beliau, melihat bagaimana luar biasanya guru di dalam waktu beliau ini dihabiskan semua untuk membaca kitab. Waktu beliau dihabiskan untuk dakwah, mengajar. Sampai kita lihat di Martapura kayak apa di daerah Sidin ini banjir, tetap beliau mengajar. Makanya kita selalu mendoakan beliau, mudah-mudahan selalu diberi Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ulun banggakan, ulun hormati Bapak pembekal kita dan aparatur desa yang hadir, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rombongan Maulid Habsyi dan qori kita, khususnya yang khidmah di tempat ini dari Ormas Laung Kuning dan yang lainnya, seberataan yang hadir malam hari ini.
mudah-mudahan kehadiran kita dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang menjadi bekal kita untuk menjadikan keselamatan dunia dan akhirat, menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat, dan menjadikan kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana kita duduk dengan orang-orang mulia pada malam hari ini. Allah memuliakan di negeri akhirat, kita didudukkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon dan berdoa kepada Allah datangnya beliau, berkunjungnya beliau ke desa Jilatan malam hari ini. Mudah-mudahan desa ini diberi keberkahan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Desa kampung ini dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ulun kada memberikan ceramah atau tausiah yang disampaikan Ustadz Ahmad Muzakir. Cuman di sini ulun mengajak khususnya masyarakat desa Jilatan. Di sini ada majelis, di sini ada pengajian beberapa tempat. Ustadz Al-Haj Muhammad Mahfud, Liwaul Habib dan yang lainnya. Mari, mumpung masih memberikan Allah umur lawan kita seberataan. Kafa bil mauti wa'idan, cukuplah orang-orang yang sudah meninggal di desa kita ini menjadi pelajaran. Maka jadikan pesan yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Orang yang masuk ke dalam kubur tanpa menggunakan kapal, maka sama orang yang mengarungi lautan ini. Orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka sama orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal. Artinya hidup kita harus membawa bekal. Tidak ada kita ini bisa bekal dengan ibadah kita kecuali kita duduk di majlis ilmu, belajar kita. Masya Allah, majlis beliau yang jauh-jauh di sana banyak yang datang belajar dengan beliau, ya luar biasa. Satu lagi ada nasihat Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 hal tidak akan kenal kadarnya, nilainya, apa yang dimiliki saat itu kecuali setelah 4 itu. Yang pertama apa? Al-haya la ya'rifu qadraha illa al-maut. Maka kehidupan ini kita kada tahu betapa Allah berikan kepada kita umur, betapa Allah berikan kesempatan kecuali setelah kita meninggal dunia nantinya. Maka ulun mengajak pian seberataan yang hadir di majlis ini khususnya, mari kita luangkan waktu kita untuk kita bisa duduk di majlis-majlis ilmu, untuk kita duduk mengambil warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'rifu qadra sihah illa ahla saqam, dan tidak mengenal bagaimana kadar, bagaimana keutamaan kesehatan yang diberikan oleh Allah kecuali orang yang sudah garing. Berapa banyak orang yang sudah garing, imbah garing hanya hendak hadir ke majlis, imbahnya sudah kada kawal lagi hanya hendak hadir ke majlis, maka kada bisa lagi. Wala qadra syabab illa ahlal haram, kadar pemuda yang diberikan oleh Allah kada tahu kita kecuali setelah merasakan sudah tua. Lagi anum belum ada penyakit, sudah tua, asam urat, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain, maka berat sudah ngalih. Tampulo masih diberi kesehatan, mudahan sehat walafiat seberataan. Yang terakhir, wala qadral ghina illa ahlal faqr, masih diberi Allah kekayaan, masih diberi Allah Ta'ala rezeki, maka gunakan 4 hal ini sebaik-baiknya sebelum kita akan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh transit dan ke negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kumpulkan kita malam hari ini, Allah kumpulkan kembali di surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf minta ridha khususnya kepada ayahanda Tuan Guru kita, Masya Allah. Jangan lupa selalu doakan beliau. Lah kita doakan guru kita. Beliau selalu memberikan kita nasihat.
selalu mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Mudahan Sidin selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan Sidin dipanjangkan umur dalam taat. Mudah-mudahan majlis beliau makmur dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf minta ridha. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada guru mulia kita atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga tadi ulun lupa berterima kasih kepada Buhan Laung Kuning yang sudah khidmah membantu dalam acara ini, menjagakan jalan, menjagakan parkiran. Mudah-mudahan semua yang pian lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada grup Maulid Raudhatul Anwar, terima kasih banyak juga memeriahkan daripada acara ini. Mudah-mudahan istiqomah dalam taat ibadah. Kemudian singkat saja kita memasuki acara inti, yaitu tausiah agama daripada ayahanda guru mulia kita Kiai Haji Munawwar Ghazali. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam al-habibil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas solihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassolihin, wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Nur Mahmudi, dan yang kita cintai sohibil majlis Ananda Tuan Guru Ahmad Muzakir. Mudah-mudahan beliau ini dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajatnya, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan majlis-majlis beliau selalu mendapat limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan yang khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat pandangan yang khusus bagi aulia wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul guru kita bersama Abah guru sekumpul.
Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat aulia wassalihin, semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan ketakwaan, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam syurganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai umat Islam wajib percaya para rasul-rasul itu mempunyai mukjizat. Para aulia wassalihin mempunyai karamat. Mukjizat dan karamat sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak percaya dengan mukjizat dan karamat, sama kita tuh kada percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara mukjizat Rasulullah? Yaitu Nabi dijalankan, dinaikkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga sampai ke Sidratil Muntaha, hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perjalanan ini sangat-sangat jauh, tetapi Nabi lewati cuma 3 jam. Ini menunjukkan kekuasaan Tuhan, Allah yang menghendaki. Nabi tidak ada keinginan semacam ini. Hanya keinginan Nabi pengabdian kepada Allah, ketaatan, kedekatan kepada Allah, sehingga yang betul-betul menjadi hamba Allah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita kadang-kadang jadi hamba Allah, kadang-kadang jadi hamba wang, kadang jadi hambuku, kadang-kadang jadi hamba ternyata. Dalam riwayat lebih cepat lagi pada 3 jam. Tempat Nabi Barabah itu mulai tulak sampai mulik masih panas-panas. Sama kita duduk di majelis. Apabila lawas pian duduk japai aja tempat pian nang lawas duduk pasti panas-panas. Kalau pian japai dingin, nani hendak mati sini. Apabila Allah Ta'ala Maha Kuasa, bagaimana adab kita, bagaimana akhlak kita, kalau mengenal meyakini Allah Ta'ala kuasa, selalu kita mengharap kepada Allah, selalu kita meminta kepada Allah. Janganlah kita kalau lelakian ini hendak kawin, ada babine nang kita kehendaki, abahnya mau, mama babiniannya mau, tapi si babiniannya nang kada mau. Indah bahaya. Palihat ulun lelakian nang hendak lon ulun ni Tuhan. Ohnya abahnya Tuhan atasnya aja, bawahnya anum, bawahnya mengayu. Tapi nang badatang ni orang mengaji di majelis. Di majelis dibaca tauhid, dibaca sifat 20. Inya hendak kawin gagal, babiniannya kada mau, inya kada sedih. Senyum ya.
belum sampai lagi waktunya. Tetap si laki-laki nang kenal Allah Ta'ala Maha Kuasa, tetap inya datang lagi. Datang nang kedua gagal, abahnya nang kada mau. Badatang ketiga mamanya nang kada mau. Kalau bebiniannya oke. Tapi mbah badatang keempat, alhamdulillah abahnya mau, mamanya mau, sudahnya bebinanya oke. Nah, sekali kawin 4 ikung, berangkat di kita sablak. Kalau kita gagal dalam sesuatu apapun yang kita inginkan, janganlah sedih. Banyak sekali hikmahnya, banyak sekali rahasia perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali Sohibil Maulid menyebutkan dalam kitab Maulid Al-Habsi, khalaqal khalqal hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Semua apapun kejadian, Allah lah yang penciptanya. Semua apa yang diciptakan Allah, semuanya kada lepas, semuanya diketahui Tuhan. Oleh sebab itu, uja abah berasa kumpul, lamun nang kita inginkan kada hasil, jangan sangkal, jangan mangkal, usahakan sabarlah, ridholah. Bagaimana tanda sabar dan ridho? Kalau gagal dalam sesuatu, selalu ingat kepada Allah, selalu ingat bacaan. Apa bacaan yang bagus waktu kita gagal dalam sesuatu? Bacalah la haula wala quwata illa billah. Atau kita baca alam nasrah laka sadrak, sambil tangan ini kita angkat di dada. Insya Allah diangkat, dihilangkan segala kesusahan kita. Mudahan kita bisa semacam itu. Tetapi kita ini kebiasaannya apabila gagal sesuatu, apabila nang kita inginkan kada tercapai, kebanyakan kita keluh kesah. Kebanyakan kita tiwas maniwas. Kadang-kadang si laki maniwas bini karena gagal. Kasihan bini bahalus karena ditiwas oleh laki. Atau sebaliknya, si bini maniwas laki, kasihan laki juuk ya kah. Kasihan laki akibat ditiwas oleh bini, sehingga laki ini bahalus, bahandap. Nah, kalau ada sesuatu masalah, kalau kita tiwas maniwas itu kadang menselesaikan. Harus kita kembali kepada Allah, harus kita berdoa kepada Allah, harus kita selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita dikasih keyakinan kepada Allah, sehingga akhlak kita baik, sehingga sifat hati kita menjadi baik. Dan kalau kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa, janganlah kita sombong. Apa itu sombong? Merasa lebih dari yang lain, menghina lawan yang lain. Kadang-kadang yang maulah sombong itu adalah kekayaan. Membayangkan banyak sekian jumlah hartanya, mobil banyak, toko banyak, rumah banyak, sampai bisi bini banyak, sehingga merasa sugih. Padahal kada ingat bisi mobil banyak, toko banyak, bini banyak, kada lepas berhutang juga. Ada sugih. Kita sugih, ada lagi yang lebih sugih. Kekayaan yang ada di kaya kita hanya sicipan. Kita cuma hanya bisa menikmati
tetapi kita kada boleh merasa memiliki. Mudahan kita tawadu. Apa tanda tawadu? Kalau kita berkumpul lawan lang Tuha kita ya yakinkanlah nang Tuha ini adalah hebat. Sidin terdahulu sembahyang, terdahulu beribadat, terdahulu ke majelis, terdahulu sidin kawin. Nah hebat sidin. Lang Tuha pang berkumpul lawan kakanakan, yakinkan kakanakan ini baik pada aku. Di mana baiknya si kakanakan ini kada banyak dosa, kada banyak kesalahan. Aku ni Tuha kaladi, Tuha menjadi-jadi. Jangan sampai kita Tuha kaladi, Tuha lanji. Nah, jangan. Ingat kita adalah hamba. Hamba pasti ada punya kekurangan. Pasti hamba ada punya kesalahan. Janganlah kita sombong. Janganlah kita merasa baik. Kata Imam Ghazali, yang namanya baik, yang namanya beruntung, yang namanya sukses apabila mati membawa iman, apabila mati lidahnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam itu melihat neraka. Ternyata dilihat Nabi, di neraka itu banyak penghuninya orang pokok, orang miskin. Sehingga sahabat bertanya, apakah dikehendaki miskin daripada harta, miskin daripada pangkat jabatan? Kata Nabi, bukan. Tetapi dikehendaki fakir miskin di sini, fakir daripada ilmu. Akibat di dunia adalah jahil, kada mengaji, bungul tambuk. Nah, jadi kita jangan bungul, jangan tambuk. Ayo tampulu ada majelis. Yakinkanlah majelis ilmu, majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis ilmu adalah majelis wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahan kita cangkal duduk di majelis ilmu, cangkal lagi mengamalkan ilmu, cangkal lagi membagi-baginya ilmu. Banyak sekali orang yang berumah tangga kada tahu lawan rukun mandi wajib. Batuntung berkumpul lawan laki, berkumpul lawan bini, kada sin mandian, hanya berbasuh itu aja. Apabila kada mandi, kada sah kena sembahyangnya. Karena berkumpul lawan laki bini ini junub, ini hadas besar, harus kita mandi. Kadang-kadang orang itu mandikan bahunya, rambut kan dibasuh. Nah, kadang-kadang mandi juga sekalinya kada berniat. Sekali niat mandi, nawaitu sa'adah ila aminah usman lillahi ta'ala dia. Nah, adalah ni perkumpulan terbuat bini anum bini Tuha sampai bini Tuha terbuat. Nah, ini luput. Maka bisi anak dua losen. Takkan mana ya kah? Nah, jadi jangan jahil, jangan bungul. Ayo tampulu ada kesempatan, ada sehat, tampulu kita kawa. Ambillah ilmu. Semuanya kita ni bakal mati. Pambakal bakal mati. Mudahan sini panjang umurnya. Aku duduk di majelis ya kah? Apalagi nang biasa saja mati juga. Orang nang alim, nang solih, nang wali meninggal juga. Apalagi nang bungo tampuk.
Semuanya kita bakal mati. Mati kita ni bukanlah mati semacam ayam. Kalau ayam mati selesai, kambing mati selesai. Tapi kalau manusia matinya tanggung jawab. Semua si mayit yang mati, maupun yang baik maupun yang jelek, semuanya menyesal. Semua mayit nang mati itu ingin kembali ke dunia. Ya Allah, bolehkanlah ulun kejilatan. Menjilat napa pulang ya kah? Hendak kawin lagi kah? Hendak bahuma kah? Kada. Hendak beramal, hendak memperbaiki gawian. Tapi kita kada kawa kembali lagi. Hidup di dunia sekali, harus di dunia ini ambil kesempatan, ambil keuntungan, tampulu sehat, tampulu hidup. Kita ni penyakit kita ni kolek ya kah. Apabila masalah beribadah kena, tapi lah masalah kawin lakasi wahini jua. Itu kita kebanyakannya. Ada lagi dalam riwayat Nabi Muhammad melihat di neraka itu banyak babinian. Mudahan ibu-ibu kita ini, anak-anak kita babinian, cucu-cucu kita babinian, mudahan diselamatkan Tuhan. Apa sebabnya jadi babinian? Banyak menjadi penghuni neraka akibat ketujuh baagak. Bahias. Lihat saja babinian di zaman kita, apabila hendak keundangan hari Ahad, hari Minggu, tahan si acil ninina di hadapan cermin sejam sidin. Baaksi make upnya 5 lapis, parfumnya macam-macam, parfum Abdullah, parfum Ami Ali, kes siapa. Lalu keundangan kaum atau imam melewati sidin, hilang hafalan sidin. Kaum mencium bau parfum acil, salah catuk daun sidin. Limbah berkumpul lawan laki, asal-asalnya bah laki hendak mencium wahin. Ada nang laki hendak mencium batukan laki, bau masam, bau bangsat. Boleh mulah bahias, baagak, baharum-harum, tapi gasan laki. Jangan gasan orang lain. Karena babinian itu fitnah dunia paling besar adalah babinian. Jadi sedang-sedang ya boleh baagak bahias, tapi gasan suami kita. Jangan gasan laki-laki yang halal. Dan lebih apalagi sebabnya jadi babinian banyak masuk neraka akibat pakaiannya seksi, pakaiannya liput tapi kantat, kelihatan bebelahannya. Kadang dilihat dia mau baju bang bagus ya lah. Jadi jangan maulah lalakian karena fitnah. Jangan sampai maulah lalakian dah bingung-bingung ya, jangan. Dan kebanyakan babinian ini jadi banyak penghuni neraka akibat wani lawan laki. Nah, kita lihat zaman wahini ya kah, apabila babinian masalah jangan cangkal mana ya kah, jangan ke sini wali 9, wali songo, wali pitung. Tapi kada bisa jangan pakuwitan, kada bisa. Kadang-kadang jangan kemana-mana, sembahyang ketinggalan. Kalau kita mahimatin nang sunat, amal nang wajib kita tinggal, itu namanya tertipu. Apalagi kita tinggal sembahyang nang wajib, akibat kita gawian nang sunat, sampai sembahyang nang wajib ketinggalan, lalu
luput. Uja abah bangsa kumpul, ibadah penting nang kita jaga adalah ibadah yang wajib. Ada lagi penyebabnya jadi babinian, jadi masuk neraka akibat cintanya kepada laki-laki yang lain. Tahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berucap lawan laki ayang sayang. Tapi kalau sudah lebih pada 3 tahun, bangsat bungol aja ya Pak. Bisa berucap lawan laki ayang-ayang, lagi perhatian laki ini kancang, atas kancang, tengah kancang, lawan panjang-panjang nggak. Limbah obah lagi, lalu enang bangsat bungol aja ya Pak. Nah, apa penyebabnya jadi babinian kita nangka itu? Akibat kadada ilmu. Akibat kadada ilmu lalu lemahnya iman. Sehingga mudah jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak bini kita diselamatkan Allah. Mudahan hatinya dititipkan keimanan, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad di malam itu melihat lawan surga. Surga itu wadah nikmat. Nikmat apa paling nikmat di dalam surga itu? Memandang Allah taala, memandang Rasulullah. Mudahan kita dapat bahagia memandang Allah, memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi di malam itu menerima ibadah solat. Nah, ibadah solat ini penting kita perbaiki. Menyebutkan kalimat aqimus sholah, tuqimus sholah di dalam Quran itu 20 lebih Tuhan menguya. Artinya perbaiki sembahyang, sempurnakanlah sembahyang. Kada penting banyak nggak, tetapi penting baiknya. Bagaimana jalannya supaya sholat kita baik, supaya sholat kita sempurna? Harus lewat ilmu, harus lewat bimbingan daripada ulama kita. Ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hai semua umat, kamu wajib sembahyang sebagaimana kamu melihat aku dalam keadaan sembahyang. Habib Abdullah Al-Haddad memberi komentar ini hadis, artinya sembahyang itu harus belajar, harus ada ilmunya, ada bimbingannya. Dan sembahyang ini adalah ibadah yang mengumpul di dalamnya semua ibadah. Ayo kita sembahyang, bolehlah sampai sembahyang itu makan pentol, ada sah. Karena sembahyang itu kita sedang puasa. Kita sembahyang itu sama berhaji ke Baitullah. Kita menghadap Baitullah, menghadap Ka'bah. Dan semuanyaan sembahyang itu bacaannya lezat. Semua amal dalam sembahyang itu luar biasa nikmatnya. Kenapa sembahyang itu bacaannya beda-beda, perbuatannya beda-beda? Itu bagaikan adalah jamuan Allah Ta'ala. Sama kita pala diundang kawal bapangintenan, tapi kawal ini bos pentol, mengadakan pengentenan, bah makanannya macam-macam. Ada 10 macam makanan. Kita ni orang udik. Nah, karena melihat makanan 10 macam, ke 10-nya di kau sidin. 60 je sidin adalah gratis. 60 kada membayar ya kah. Lang tukang jaga makanan celeng-celeng. Manusia kah ni kambing kah? Totok ya kah? Laka itulah kita sembahyang semuanyaan lezat, semuanyaan manis. Rasulullah kesenangannya solat. Waju'ilat qurratu aini bis solah. Allah menjadikan
kesenangan hatiku dalam sholat. Mudahan kita mengikut Nabi kawa dalam beribadah apapun lezat, dalam beribadah pun manis. Kalau kita beribadah kadang merasa lezat, kadang merasa manis, menunjukkan hati kita penuh penyakit. Penyakit apa yang menimpa ke dalam hati kita adalah penyakit kesombongan, penyakit jahat sangka, penyakit kita ingin dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kitab Inna fis shalah la sifaan. Sesungguhnya di dalam pekerjaan sembahyang ini khasiatnya sehat. Olahraga nang bapahala adalah sembahyang. Apalagi nang lamak-lamak tu banyak sembahyang. Insya Allah sehat. Karena sembahyang ini adalah obat bagi hati. Kalau hatinya sehat, insya Allah jasmaninya menjadi sehat. Dan apabila kita punya anak, wajib anak itu disuruh sembahyang. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil mawladi. Hai semua umat, apabila kamu tu punya anak lakian binian usianya 7 tahun, suruhlah sembahyang. Abahnya menyuruh, mamanya menyuruh, pada dua. Karena kita maulah anak pada dua ya Allah. Apabila pian menyuruh anak sembahyang, piannya sembahyang juga. Karena anak bahasa pun pian mak kenapa ada sembahyang? Oh ya mamanya aku sembahyang di Makkah dia kan. Nah, bisa isidin. Kenapa bah pian kada sembahyang? Aku sudah jadi wali. Bah. Dusta jiwa ya kan. Selama akal kita sehat, kayak apapun kita sakitnya tetap wajib sembahyang. Kayak apapun kajian makrifatnya tinggi, kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi, tetap wajib sembahyang. Kada boleh sembahyang itu ditinggalkan, tetap wajib kita gawi. Lalu bagaimana keadaan rumah tangga kita? Kadang-kadang bulah laki kada sembahyang, ayo pian bawai. Abahnya sembahyang. Sembahyang ni kewajiban kita lawan Tuhan. Apabila ikam sembahyang, mamanya lah, abahnya lah, aku upah nah. Punya laki apa upahannya? Tampayakan buah dada. Nah, insya Allah laki pian bagagah. Lang ditapih bagagah. Kayak tujuh ulang bini kada kami sembahyang, ayo pengen semangat. Sambil muha bini itu dikipasi lawan duit nang habang itu nah 10 lambang 1 juta. Insya Allah bini pian semangat sembahyang. Kita wujudkanlah di rumah tangga kita saling tolong menolong, saling ingat mengingatkan. Kita ingin menjadi rumah tangga kita bahagia. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Senang kita menerima nasihat, senang kita menyampaikan nasihat. Dan alhamdulillah kita mahauli abah durus kumpul. Kita yakin bahwa beliau ini adalah ulama pewaris Rasulullah. Alhamdulillah kita sejaman lawan sidin. Pernah kita ini duduk di majelis sidin. Pernah kita mendengari nasihat sidin. Kasidah maulid nang dibaca sidin kita dengari. Betul-betul kata-kata beliau, ucapan beliau menyentuh di hati kita. Menunjukkan beliau ini kuat hubungannya kepada Allah, kuat hubungan batinnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah nikmat.
nang patut kita syukuri. Kita bangga punya abah guru sekumpul, tapi kita berusaha bagaimana menyenangkan sidin. Bagaimana kita membanggakan sidin. Jalan membanggakan sidin, menyenangkan sidin, kita amalkanlah papadah-papadah sidin. Kita amalkanlah amalan-amalan sidin. Semangat kita bahaul. Lebih penting lagi kita semangat mengikuti hal ehwal sidin. Alhamdulillah haul disekumpul nang tanggal 5 Rajab tadi. Kayak apa jamaahnya sangat banyak. 4 juta lebih. Itu nang tahitung ya kah? Kada tahitung nang kai-kai ini kada tahitung. Sampai-sampai jamaah nang haul kasekumpul kada kawal kasekumpul lagi. Jamaah tu duduk di majelis ulun, menonton TV langsung, sekarang bisa kumpul. Sampai-sampai makan gratis, minum gratis, penginapan gratis. Ini karamat sidin. Bagaimana beliau punya karamat, punya kelebihan, itu semuanyaan berkat ilmu. Ilmu nang dikaji sidin, ilmu betul-betul warisan Rasulullah. Ilmu nang didapat sidin lawan guru nang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Dan beliau mengamalkan ilmu dengan ikhlas, dengan betul-betul hatinya bersih. Mudah-mudahan karena alhamdulillah ada gratis kawin pulang. Insyaallah kai-kai gina anak kawin lagi. Tahanlah pian kai kawin, tahan ya kai. 2 jam ya kai. Sakanya 2 jam menghidupi. Apa nasihat abah guru sekumpul? Kalau kita ingin hidup lapang, tenang, bahagia, ujar sidin jangan suka berhutang-hutang. Jangan sampai kita hidup banyak musuh. Boleh nang kita musuhi adalah nafsu kita. Boleh nang kita musuhi adalah syaitan. Nang menggoda-goda kita sehingga kita lupa lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semuanya ingin hidup bahagia. Apa amalannya? Jangan suka berhutang. Tahani. Apakah berhutang tu kada boleh? Boleh aja. Tapi kita takut musiah mati meninggal hutang. Kalau pina lakian ini hendak kawin, hitung dulu duit, hitung duit. Bahnya duit nang saya ini kada kawa babinin nang bujang, nang baluja. Nah, lamun bujang maulah bautang-utang kadosa. Lek kawin lawan nang balu, insyaallah balu lawan bujang sama aja potongan bawahnya. Kada belain. Sam kada gampan bautang ya kah? Musiah mati meninggal hutang. Nabi Muhammad gin berdoa, wa a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, ulun meminta perlindungan lawan pian, jangan sampai ulun ini banyak dosa. Jangan sampai ulun ini hidup banyak hutang. Nah kacauli kita kan ada jalan lagi paksa bautang. Apabila bautang ingat akan kewajiban lawan nang mahutangi. Harus tepat janji. Kadang-kadang nang bahutang ni berjanji tanggal bah ditagih baobah pulang tanggalnya. Sampai nang bahutang ni mengucap kena habis bulan dia aku bayar. Apabila habis bulan itu kiamat Nah ya kan. Jadi ada kewajiban, nang bahutang ada kewajiban, nang mahutangi pun ada kewajiban lawan nang hutang. Banyak sekali orang nang sugi-sugi, siapa aja nak bermodal, aku siap mahutangi. Apabila ikam bahutang lah, harus bayarnya nang kaili. Apabila bahutang 1 juta, harus bayarnya 1.100.000. Nah ini kada boleh dalam agama namanya riba fadl.
Jadi ya kawan di jilatan ni cakap orang lang sugih mahu tangi 1 juta, wajah silin kada 1 juta, 1,5 juta aja bayar di sini. Nah, ini nang bagus. Lang sugih menolong lawan lang susah. Jangan lang sampai lang sugih ini menyusahkan orang lang sudah susah. Dan kita yakin wali-wali Allah Ta'ala itu mempunyai rahasia. Abah gurung sekumpul ni wali Allah Ta'ala. Apa tanda wali? Apabila kita mendengari nasihat sidin, tenang hati kita. Qasidah maulid nang dibaca sidin kita setel. Berapa kali kada bosan. Tapi kalau kita nang bakasidah baca maulid, ya kawan mati kada nyaman. Seorang kayak kambing kehujanan. Nah, ini tanda wali. Tanda wali itu idza ru'u dzukirallah. Apabila kita berkumpul lawan sidin, maulah kita tenang. Maulah kita mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana wali-wali itu menyimpan rahasianya di dalam amalan sidin. Di antara amalan sidin habis sembahyang membaca astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Ulun lihat amalan abah gurung sekumpul itu di mana-mana wilayah, di mana-mana kota, di mana-mana kampung. Ulun alhamdulillah bila bulan Maulid, ulun Rajab, ke mana-mana undangan. Ulun lihat kampung ini semuanya mengamalkan amalan abah gurung sekumpul. Apa maknanya? Ya Allah, ampunilah dosa ulun. Ampunilah semua dosa-dosa umat Islam. Nah, di sini melajari kita tawadhu. Kayak apapun kita hebatnya, kada lepas ada punya kesalahan. Nabi Muhammad pun sidin selalu minta ampun. Padahal sini kada ada punya dosa sama sekali. Kenapa jadi Nabi itu meminta ampun? Adalah izharun li ubudiyati. Nabi itu menampakkan aku ni Nabi bukan Tuhan, tetapi aku ni hamba. Wa tasyi'an li ummati. Nabi itu jadi meminta ampun, Nabi itu memberikan contoh bagi umat. Nah, ini bagus benar amalan ini baca habis sembahyang 11 kali, kecuali habis subuh 27 kali. Wajah sidin apabila istighfar ini dibaca, kita kena disayangi semua umat Islam. Nah, dan kita diberi Tuhan pahala sebilang-bilang umat Islam yang ada di dunia. Nah, jadi namun kita hendak disayangi oleh semua manusia, kita duluan yang baik. Kita duluan mendoakan orang lain, sehingga orang lain itu pasti sayang lawan kita, pasti kita cinta kepada kita. Nazilin malajak kita tawadu bangsa luput, bangsa baik. Kadang-kadang dosa kita di mata, kadang-kadang dosa kita di telinga, kadang-kadang dosa kita di muntung kita, kadang-kadang dosa kita di dalam hati kita. Dan lagi amalan abah gurung sekumpul habis sembahyang membaca ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah. Penting yang dipinta itu adalah kesudahan yang baik. Mati membawa iman, mati dalam keadaan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan ini ulun ada menyusun kitab 3 macam. Kitab itu bahasa kita, bukan bahasa semut, bahasa kita, supaya mudah paham. Nang mana kita ambil daripada kitab lalu dialih ke bahasa kita, tentang Isra Mi'raj Nabi, tentang nasihat Imam Syafi'i, nasihat Abah Guru Sekumpul, amalan-amalan sidin, doa-doa sidin. Di situ ada ijazah bacaan-bacaan sembahyang.
ada musalsal Fatihah, ada musalsal kunut, musalsal salawat yang kita baca dalam sembahyang. Semuanya itu ada sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepada semua ini jamaah, beberapa kitab yang mengandung manaqib, mengandung kisah Isra Mi'raj Nabi tentang amalan-amalan dan ijazah-ijazah bacaan dalam sembahyang, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, biar terima. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Nah, inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian acara selanjutnya dzikir nasyid, tahlil, doa dan penutup. Kepada dzikir nasyid, ulun silakan pada Ustadz Abdul Muin untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أمر ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Oh
إلا الله لا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان
الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم اجعل يا الله جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أوصل ما قرأنا ما عملنا من أنواع الخير بروح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من لأقواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من لأقواه الصحابة والكرام والتابعين من لأقواه الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين لأقواه والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأموات المسلمين خصوصا لأقواه شيخنا شيخ محمد زين بن عبد الغني اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ومن اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dengan berakhir doa tadi, berakhir juga acara pada malam hari ini. Ulun mengucapkan terima kasih dan ampun maaf untuk para habaib, para ulama, para ketuha dan pembakal dan lain sebagainya. Silahkan ke rumah ulun menyicip sedikit hidangan. Taqabbalallah minkum.